Sahabat yang dirahmati Allah, Harun alaihi salam yang tidak lain adalah kakak dari Musa alaihi salam lahir pada tahun aman. Artinya, di tahun Harun lahir tidak ada penyembelihan yang dilakukan Fir'aun. Namun, Musa alaihi salam lahir di tahun berikutnya, yaitu tahun penyembelihan. Sedari awal sang ibu mengandung Musa, beliau senantiasa menutupi kehamilannya itu, sehingga orang-orang terutama bala tentara Fir'aun tidak menyadarinya. Namun selepas Musa alaihi salam lahir, maka sebagaimana bayi pada umumnya, Musa alaihi salam juga menangis. Ketika lapar, maka ia menangis. Saat ketidaknyamanan ia rasakan, maka ia juga menangis. Di sisi lain, sang ibu bingung, cemas, dan takut karena suara tangisan itu. Sementara orang-orangnya Fir'aun terus mencari para bayi laki-laki Bani Israel untuk disembelih. Ketika segala upaya telah dilakukan, tanpa diduga Allah memberikan ilham kepada ibu Musa alaihi salam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-7, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan jangan pula kamu bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang dari para rasul." Sahabat yang dirahmati Allah, Quran surat Al-Qasas ayat ke-7 memberikan logika yang sulit bagi manusia. Ketika ibunya Musa alaihi salam khawatir akan keselamatan sang anak, justru Allah perintahkan kepada beliau untuk menghanyutkan Musa alaihi salam di sungai Nil. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Nil adalah sebuah sungai yang besar, tempat berbagai hewan buas seperti ular, buaya, kuda Nil, dan masih banyak lagi. Belum lagi potensi kematian karena hanyut. Seorang bayi yang bahkan belum bisa bicara kemudian harus diletakkan di sungai yang besar tanpa ada manusia yang menjaganya. Secara logika manusia, maka akan sangat sulit bayi itu untuk selamat. Namun Allah adalah pemilik skenario terbaik dari setiap jengkal kehidupan alam ini. Apa-apa yang sulit di mata dan pikiran manusia, maka akan sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah menjanjikan untuk mengembalikan Musa alaihi salam kepada ibunya dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Sang ibu kemudian meletakkan Musa alaihi salam di sungai Nil. Ilham yang Allah turunkan kepadanya seketika membuat rasa cemas dan takut dalam hatinya sirna. Inilah bukti keimanan seorang hamba, di mana ia seakan berkata, sebagaimana Allah menjadikan api dingin bagi Ibrahim alaihi salam, maka begitu pula Allah menjadikan sungai Nil menjadi keselamatan dan kenyamanan bagi anakku Musa alaihi salam. Sahabat yang dirahmati Allah, peti berisi bayi Musa alaihi salam itu kemudian terombang-ambing meniti jalan takdir, hingga kemudian tiba di wilayah istana Fir'aun. Istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, termasuk di antara orang-orang istana yang melihat ketika peti itu dibuka. Maka mereka semua menemukan seorang bayi tampan yang ketika dilihat pasti akan membuat orang jatuh hati karena pancaran sinar ketampanannya. Kecuali Fir'aun, ia sama sekali tidak bahagia dengan temuan Musa. Fir'aun paham bahwa Musa alaihi salam
ketika dilihat dari wajah dan pakaiannya, maka ia adalah anggota Bani Israel, dan seakan ia berkata bahwa bayi itu harus segera diserahkan kepada para penjagal untuk dibunuh. Namun bisikan seorang Asiyah binti Muzahim telah berhasil membuat hatinya melunak, sehingga Musa alaihi salam kemudian dijadikan sebagai anak angkat dan dibesarkan di lingkungan istana, di tengah bantal-bantal empuk dari kerajaan Fir'aun. Sungguh sebuah pengaturan nasib yang tiada seorang pun bisa menebaknya. Musa yang sudah berada di depan Fir'aun, justru Allah selamatkan dan bahkan menjadikannya di bawah pengasuhan raja zalim tersebut. Saat itu Allah ingin menunjukkan kuasanya, bahwa Fir'aun bagaimanapun ia berusaha, bagaimanapun banyaknya bala tentara ia kerahkan demi tersembelihnya bayi-bayi Bani Israel, termasuk Musa alaihi salam, namun jika Allah sudah menetapkan Musa selamat, maka selamatlah ia. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kepada masa di mana Musa baru ditemukan oleh penduduk istana. Maka saat itu, di tempat yang lain, perasaan campur aduk antara sedih, rindu, dan cemas terus berada di dalam lubuk hati ibu kandung Musa alaihi salam. Sampai-sampai sang ibu ingin berkata kepada banyak orang tentang rahasianya, bahwa ia memiliki seorang bayi yang dihanyutkan ke sungai Nil. Namun Allah kemudian meneguhkan hati sang ibu, sehingga ia menjadi sabar dan tegar dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit tersebut. Saudara perempuan Musa alaihi salam pada suatu kesempatan menyusuri tepian sungai Nil secara diam-diam. Ia kemudian menemukan peti milik Musa dan ia melihat dari kejauhan bahwa Musa berada di lingkungan istana Fir'aun. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam istana Fir'aun yang megah, bayi Musa terus menangis. Ia menolak semua susu dari para ibu dan makanan yang diberikan kepadanya. Berita tentang bayi Musa yang tidak mau menyusu dan kerap menangis terus menyebar ke seluruh lapisan istana. Bahkan hingga membuat Fir'aun dan pasukannya turut campur dalam masalah ini. Mereka menyebar ke seluruh penjuru Mesir untuk mencari wanita yang bisa memberikan air susu dan disukai oleh Musa alaihi salam. Pada akhirnya, sampailah kabar ini ke keluarga Musa alaihi salam, di mana saudara perempuan Musa kemudian menawarkan seorang ibu susuan kepada bala tentara Fir'aun. Saat itu, ia melakukannya dengan sangat hati-hati agar para musuh Allah itu tidak mencurigainya. Maka dibawalah ibu kandung Musa alaihi salam ke istana. Dan ketika ibunya menyodorkan air susu kepada Musa, sang bayi menghisapnya dan merasa sangat nyaman di dalam dekapan sang ibu. Seandainya Musa bisa berbicara, maka ia akan mengatakan, "Wahai ibu, inilah balasan kebaikan. Ar-Rahman telah mengembalikanku kepadamu." Sahabat yang dirahmati Allah, kebahagiaan ibunya Musa tidak sampai di situ saja. Bahkan ia diizinkan oleh Asiyah binti Muzahim untuk membawa pulang Musa ke rumahnya sendiri, sehingga ia tidak harus pergi ke istana setiap hari demi memberikan air susu kepada buah hatinya itu. Lalu Asiyah binti Muzahim juga memberikan berbagai hadiah, tunjangan, dan perlakuan yang baik kepada keluarga Musa. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh nyata kuasa Allah dalam menepati janjinya.
Dengan mudah Allah membalikkan kesedihan hati ibu Musa kepada kebahagiaan dan rasa aman yang tiada tara. Kemudian Allah juga menaikkan status keluarga Musa karena mereka menjadi orang dekat keluarga kerajaan, di mana kebanyakan Bani Israel saat itu sedang menerima ujian siksaan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah kisah kelahiran Musa alaihissalam dan bagaimana beliau dapat selamat dari penyembelihan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Semoga kisah ini memberikan pelajaran terbaik bagi kita semua, dan semoga kita bisa mencontoh keteguhan hati dari ibu Musa alaihissalam. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.